Sekjen Aman. Bu Ruka bisa memberikan paparannya, waktu sekitar 10 menit. Nanti sambil nunggu Gus nanti. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Dari Bogor, izinkan saya menyapa Nusantara dengan sampurasun. Dan selamat malam, Bongi Melo, karena saya orang Toraja. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami mewakili masyarakat adat di seluruh Nusantara untuk menyampaikan kesaksian tentang seorang manusia yang bernama Gus Dur. Sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Gus Muhaimin. Selamat malam, selamat ulang tahun. Dan juga kepada seluruh jajaran pimpinan PKB, biar tidak perlu saya sebutkan satu persatu, dan kepada Bapak Menko Polhukam yang saya hormati dan juga sudah memberikan sebuah warisan yang luar biasa. Tadi saya begitu menikmati kesan dan pandangan dari beliau, seperti kuliah lagi. Ini mungkin bisa jadi master ya, berapa master politik satu semester. Terima kasih Pak Mahfud, dan saya ingin mengingatkan kita semua bahwa beliau ini ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau yang menerima permintaan judicial review dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk Undang-Undang Kehutanan yang kemudian melahirkan yang disebut dengan putusan MK35. Rupanya NU patut berbangga dan terus-terus memberikan sumbangsinya kepada masyarakat adat di seluruh Nusantara. Kita ini seperti saya sebutkan tadi diberkati, kita masyarakat di seluruh Nusantara diberkati karena hadir seseorang yang bernama Gus Dur. Beliau ini adalah manusia yang langka, yang tidak sembarangan hadir. Beliau ini kalau di dalam bahasa kami orang Toraja disebut sebagai manusia yang lahir sekali setiap 1000 rembulan. Dan apa yang diwariskan kepada Gus Dur, khususnya kepada kita seluruh warga, masyarakat, bangsa Indonesia, Nusantara, izinkan saya menyebut Nusantara, adalah sesuatu yang sungguh tidak ternilai. Ada beberapa catatan dari kami, dari masyarakat adat, terkait dengan Gus Dur yang ingin saya sampaikan pada malam ini, dan izinkan saya untuk menyampaikannya. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan melakukan indigenisasi atau pribumisasi Islam yang diprakarsai oleh beliau, ini juga menjadi inspirasi yang terus-menerus bagi gerakan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Bagaimana kami, masyarakat adat, kemudian memaknai keberadaan kami sebagai bagian penjaga, pemilik hak asal-usul di seluruh Nusantara ini, itu terus terinspirasi dari gagasan Gus Dur. Kemudian yang kedua, pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas agama, termasuk penganut agama leluhur, itu juga terus memberikan dan terus membuka ruang yang besar kepada masyarakat adat untuk bisa berjuang dan menggunakan peluang-peluang yang dibuka oleh Gus Dur ini untuk menjadi pintu dan jendela atau batu tapak untuk perjuangan yang lebih besar. Ini salah satu warisan dari Gus Dur, sumbangsi dari Gus Dur bagi masyarakat adat Nusantara yang mungkin tidak banyak dikenal oleh
mungkin oleh keluarga beliau atau oleh murid-murid beliau atau mungkin tidak semua NU dan PKB tahu ini, sehingga saya pikir sangat penting untuk kami dari masyarakat adat terus mengingatkan kita semua akan hal ini. Nah, kita ini Indonesia didirikan sebagai negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi yang sungguh-sungguh memulai yang disebut dengan Bhinneka Tunggal itu adalah Gus Dur. Jadi kita lihat di masa Soeharto, ya, kita tidak diperbolehkan untuk terjadi komunikasi antar budaya. Indonesia sebagai sebuah bangsa besar yang terdiri atas ratusan suku bangsa itu kemudian dikotak-kotak, dilarang untuk berkomunikasi secara terbuka. Setiap kita ingin membicarakan tentang masalah-masalah yang terkait dengan karakter kita sebagai suku bangsa yang berbeda, kita selalu dijebak dengan istilah sara. Ini adalah satu istilah yang terus terang sampai sekarang hampir tidak pernah saya gunakan. Karena di dalam pandangan kami, di dalam pandangan saya, sara ini memang sengaja diciptakan sebagai momok oleh Soeharto supaya kita, seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda ini memang tidak pernah membicarakan perbedaan kita. Kita dengan sengaja dijebak untuk hidup di dalam kotak-kotak kita masing-masing. Dan kemudian menjadi seperti katak di bawah tempurung, merasa yang paling unggul masing-masing, merasa yang lain kemudian lebih rendah, dan saling mencurigai. Inilah yang kemudian memperkuat kemudian munculnya benih-benih perpecahan. Nah, dan Gus Dur yang kemudian memulai untuk membuka sekat-sekat itu. Ini salah satu warisan dari Gus Dur kepada, bukan saja kepada kami masyarakat adat, tetapi tentu saja kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi memulai Indonesia sebagai proyek Bhinneka Tunggal Ika itu sesungguhnya dimulai oleh almarhum Gus Dur. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menjelaskan, selalu menekankan bahwa masyarakat adat adalah benteng keragaman budaya Nusantara dan harus menjadi landasan bagi kemajuan bangsa Indonesia, termasuk untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara bahari. Dan gagasan besar beliau ini, gagasan besar Gus Dur ini yang kemudian diwujudkan dengan ketika beliau menjadi presiden, beliau membentuk Kementerian KKP, ya, KKP yang dulu ketika zaman Soeharto itu justru disebut sebagai Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Di bawah Gus Dur itu kemudian berubah arah, dan ini adalah bagian dari perwujudan gagasan beliau Indonesia sebagai negara bahari. Nah, kemudian yang keempat, sebagai bagian dari komitmen Gus Dur kepada masyarakat adat, saya masih ingat dulu ya, tahun 2000 itu kami melaksanakan bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, di nasional, melaksanakan yang namanya Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dan Gus Dur waktu itu sebagai presiden membuka acara besar tersebut di Hotel Indonesia. Saya ingat kebetulan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, almarhumah Denu Pak Rombelayut yang menyampaikan pidato atas nama Aman, dan banyak sekali tuntutan yang disampaikan oleh beliau waktu itu. Nah, seperti biasa, kita tadi Prof. Mahfud MD juga sudah menyatakan tentang betapa lucu dan jenakanya Gus Dur. Ketika beliau membuka acara tersebut, beliau Pak Presiden waktu itu, Presiden saya waktu itu mengatakan bahwa kasihan sekali ya
masyarakat adat di Nusantara ini. Ini saja namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aliansi itu dari bahasa Inggris, yang artinya persekutuan. Masyarakat adat itu dari bahasa Arab. Nusantara itu dari bahasa Sanskerta. Kasihan sekali masyarakat adat ini. Dan bagi yang mendengar, beliau waktu itu mungkin menganggap bahwa beliau sedang berguyon. Tapi pada dasarnya beliau merefleksikan situasi yang dialami oleh masyarakat adat di seluruh Nusantara saat itu dan sampai hari ini. Dan kemudian tentu saja guyonan beliau itu tidak hanya sekedar guyonan, tapi menjadi tindakan, menjadi realitas. Nah itu kemudian dimulai dengan pada tahun 2001, setahun kemudian setelah beliau berguyon tentang aman itu, ada juga satu guyonan katanya beliau bertemu dengan Abdon dan Abdon mengatakan waktu itu sektel aman, Gus ini Abdon dari aman. Beliau mengatakan oh itu yang benderanya boneka-boneka itu. Jadi menurut Gus Dur bendera aman adalah boneka, gambar-gambar boneka. Nah tetapi kembali ke tahun 2001 itu adalah beliau kemudian memulai yang disebut dengan konservasi berbasis masyarakat adat. Beliau menetapkan bahwa Taman Nasional Bukit 12 adalah habitat bagi orang rimba. Ini adalah terobosan pertama bagi masyarakat adat yang dibuat oleh Gus Dur. Nah, kemudian Gus Dur juga mengatakan bahwa masyarakat adat ini memang sudah banyak sekali mengalami eksploitasi. Dan harusnya ya seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam wilayah adat itu yang sudah terlanjur itu harus berbagi dengan masyarakat adat, yaitu 60% perusahaan dan 40% masyarakat adat atas kepemilikan saham yang sudah ada, yang sudah terlanjur. Nah, dari pemilik saham yang 60-40 inilah kemudian negara mengambil pajak untuk pembangunan. Itu adalah gagasan Gus Dur yang patut kita ingat itu hampir 2 dekade yang lalu, ya. Dan sampai sekarang di DPR ini titip kepada Gus Muhaimin dan juga kepada kader-kader NU yang lain di sini, khususnya kepada Pak Menteri, Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah karatan di DPR, belum disahkan sudah 12 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa segera disahkan. Ini warisan Gus Dur harus segera direalisasikan. Nah, satu yang menarik, Gus Dur ini dulu punya gagasan ya, sering diungkapkan di dalam berbagai pertemuan dengan kami di Aman bahwa masyarakat adat ya, kaum agama yang komit dengan kebangsaan dan keragaman budaya ini bersama dengan masyarakat adat Nusantara itu bisa bersatu menjadi kekuatan politik yang punya kendaraan sendiri. Nah, saya sendiri sampai sejauh ini masih berpikir-pikir kira-kira apa yang beliau maksud dengan gagasan yang ini ya. Karena tentu saja umur beliau tidak panjang, saatnya beliau kemudian harus menghadap kepada Sang Pemberi Hidup, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Dan ini adalah gagasan beberapa kontribusi beliau kepada masyarakat adat dan berbagai gagasan-gagasan besar beliau yang mungkin belum terrealisasi sampai saat ini. Hidup beliau sudah purna, beliau sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sang Pencipta dengan begitu sempurna. Beliau sudah menyelesaikan pertandingan dengan begitu baik. Beliau telah bersatu dengan Sang Pencipta di keabadian, tapi beliau akan tetap hadir bersama kita melalui tindakan-tindakan kita bersama. Nah, mudah-mudahan kita semua, khususnya para murid-murid Gus Dur dan seluruh bangsa Indonesia bisa terus-terus bertindak seperti teladan
yang telah ditunjukkan oleh guru kita, guru bangsa kita, yaitu almarhum Gus Dur. Nah, saya pikir demikian dari saya. Titip doa buat semua, titip doa buat Gus Dur. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Dari Bogor, Sampurasun. Selamat malam, Bongi Melo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Terima kasih Bu Ruka, Sekjen Masyarakat Adat yang telah memberikan paparannya. Bagaimana Gus Dur menjadi tokoh pluralis, tokoh kemanusiaan yang mampu memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat, seluruh suku bangsa, dan ini menjadi catatan penting yang harus diteruskan oleh kader-kader Gus Durian, catatan penting untuk menjadi gerakan oleh kader-kader PKB melanjutkan Gus Dur.